Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Payeng semua. Eh, ini adalah channel YouTube saya, ya. Ini adalah video pertama saya, dan memang saya buat channel YouTube ini video untuk lebih banyak membahas tentang bola, ya, mengulas sebagai hal tentang sepak bola. Sadil Ramdhani, oh Beto, go! Second chance for Andre. Leaves it for Bagas. Still Bagas. Bagas! Dan yang akan saya bahas adalah tentang kiprah tim nasional Inggris di UEFA Nations League ini. Oke, sedikit kita lupakan hasil beberapa jam yang lalu, ya, di mana Inggris berhasil mengalahkan Islandia dengan skor 4-0, ya. Walaupun hasil itu cukup bagus, ya, setidaknya Southgate bisa sebagai pelatih, Gareth Southgate, ya, bisa meramu atau meracik komposisi pemain dengan bebas, ya, dengan sudah tidak ada beban tidak lolos ke playoff UEFA Nations League. Ya, kita tahu di grup tersebut Belgia yang lolos dengan mengalahkan Inggris kemarin minggu lalu dengan beberapa hari yang lalu dengan skor 2-0, ya. Di sini saya nggak membahas tentang beberapa kejutan yang terjadi, ya, di mana tumbangnya Jerman dengan skor yang cukup telak 6-0, ya. Kemudian Prancis yang mengalahkan Portugal dengan 3-2, ya. Itu tidak akan saya bahas di sini. Mungkin lain waktu, ya. Saya membahas khusus timnas Inggris karena memang sejak 96 tahun 90 dan 96 khususnya itu saya mulai senang, mulai ngefans dengan tim nasional khususnya Inggris, ya. Walaupun tetap timnas Indonesia, ya, itu yang selalu kita support, ya, karena kita sebagai bangsa Indonesia. Tapi untuk sepak bola mancanegara, ya, saya mendukung timnas, khususnya tim nasional Inggris, ya. Setelah melihat hasil pertandingan semalam dini hari tadi, ya, beberapa jam lalu ketika melawan Islandia, dan kemudian beberapa hari yang lalu ketika melawan Belgia, memang dengan pola 3 back formasi Inggris terlihat lebih nyaman, ya. Artinya Southgate lebih nyaman dengan pola 3 back, ya, 3 full back, ya. Itu juga diterapkan Southgate pada saat Piala Dunia 2018 yang lalu, ya, dan kelihatan memang lebih solid, ya, dibandingkan pola yang selama ini 4 back dengan 2 center back, ya. Nah, dengan pola 3 back otomatis 2 back sayap itu menjadi bermain dengan gelandang, ya, 5 gelandang berdiri di depan 3 back tersebut, ya. Ya, untuk di formasi semalam di beberapa jam lalu kita lihat itu starting awal memang dipasangkan oleh Southgate Harry Maguire, kemudian Kyle Walker dan Eric Dyer, ya. Kita lihat memang ini lumayan, ya, cukup solid, tinggal lebih mungkin perlu waktu supaya chemistry di antara ketiga pemain tersebut bisa lebih solid, ya, dibandingkan ketika melawan Belgia, ya, di mana Southgate memasang Kyle Walker, kemudian Eric Dyer dan Mings, ya. Itu kelihatan masih belum begitu padu, ya. Ya, terutama memang kita tahu Harry Maguire beberapa akhir-akhir ini di klubnya di Manchester United sering
eh, permainannya, grafiknya ya tidak stabil ya, naik turun ya. Kita tahu berpasangan dengan Lindelof kadang bermain bagus, kadang blunder, yaitu mempengaruhi performa Harry Maguire di timnas juga ya. Padahal kita tahu di 2018 Harry Maguire berpasangan dengan Gary Cahill ya, kemudian bergantian dengan saya lupa ya, ya kalau tidak salah Harry Maguire dengan Gary Cahill, atau saya lupa satu lagi pasangannya, itu bermain cukup apik di Piala Dunia 2018 ya. Sehingga MU pada saat itu setelah Piala Dunia langsung membeli dari Leicester ya. Nah, jadi menurut saya beberapa kekurangan timnas Inggris di era sekarang, Southgate di era sekarang ini ada beberapa hal ya, dan masih ada waktu ya bagi Southgate untuk meramu tim ya, dimana memang komposisi pemain-pemain timnasnya saat ini adalah banyak dihuni-huni oleh pemain-pemain muda ya, baik di komposisi di pemain tengah, belakang maupun pemain depan ya, yang memang di koordinir dikapteni oleh Harry Kane ya. Ya, pertama ya memang mungkin lini belakang yang masih belum cukup solid ya, chemistry-nya belum solid di antara pemain belakang ya, sehingga itu salah satu penyebab menurunnya performa Inggris ya. Kita tahu di era-era mungkin kita membandingkan ya, jadi saya di kali ini membandingkan atau mungkin sedikit membandingkan beberapa timnas Inggris beberapa tahun belakangan dengan di era kepelatihan Southgate ini ya. Kita tahu di tahun 2018 ya, Southgate masih mengandalkan Harry Maguire ya, kemudian dengan Gary Cahill di lini belakang ya pada saat Piala Dunia 2018. Nah, pada saat itu kemudian juga dengan Kyle Walker, dia sudah menggunakan pola 3 back ya. Dan di 2018 kita tahu Inggris paling tidak sudah menemukan kiper yang cukup mumpuni ya, dan mungkin sedikit lebih baik dibandingkan era-era sebelumnya ya. Dan kita tahu memang Inggris terakhir punya kiper bagus dan yang cukup terkenal ya, Peter Shilton itu di tahun 90-an, kemudian David Seaman. Setelah itu selalu bergantian kiper Inggris terkenal sering melakukan blunder ya, sampai terakhir Joe Hart ya, kemudian sebelumnya ada Paul Robinson, kemudian ada banyaklah kiper-kiper Inggris ya. Nah, sekarang di era Southgate ini sudah menemukan sedikit lebih tenang dengan adanya kehadiran Pickford ya, di mana di Everton pun penampilan Pickford termasuk penampilannya cukup bagus ya, sehingga performanya di timnas pun ikut terbawa juga bagus. Nah, untuk komposisi back saya kira kekurangannya adalah yaitu kurangnya masih chemistry, soliditas 3 pemain ya, di fullback dengan pola 3 back ya. Ya sebenarnya Harry Maguire, kemudian Kyle Walker dan Eric Dyer adalah pemain yang saya kira sudah cukup lama berkiprah di Premier League, dan saya kira seharusnya termasuk pemain yang senior juga dikategorikan, artinya memang sudah cukup lama dan membela caps timnas juga sudah cukup lama. Seharusnya chemistry-nya tidak perlu dibutuhkan waktu yang cukup lama. Jadi ya mungkin tinggal menunggu waktu aja untuk salah satu dari mereka menjadi pemimpin di lini belakang ya. Kita tahu di tahun sebelumnya pun timnas Inggris selalu punya pemain-pemain yang semuanya berkarakter pemimpin di belakang, tapi tetap satu yang menjadi jenderal di lini belakang ya. Kita tahu di era sebelumnya ada
duet John Terry dengan Rio Ferdinand ya, atau mungkin pernah juga John Terry dengan Gary Cahill ya, kemudian diapit oleh bek kanan Gary Neville dan bek kiri Ashley Cole ya. Itu cukup pemain-pemain yang memang solid baik di timnas maupun di klub ya. Mereka semuanya masih di masing-masing klub, termasuk pemimpin di masing-masing klub, bahkan sampai bergantian pernah Rio Ferdinand maupun John Terry menjadi kapten untuk timnas Inggris ya. Nah, kita tahu hampir di era sebelumnya pun Inggris pemain belakangnya termasuk punya pemain-pemain yang cukup mumpuni ya. Di mana era sebelumnya kita tahu ada Sol Campbell, kemudian ada Tony Adams pada tahun 90-an, kemudian Terry Butcher di tahun 90 ya, dengan wingback yang pada saat itu pernah juga ya, di era itu ada Gary Neville, kemudian di tahun sebelumnya kita tahu ada Stuart Pearce di kiri ya. Nah, jadi memang hampir semua pemain belakangnya pemain-pemain yang capsnya itu di klub maupun di timnas cukup tinggi ya, jadi bisa sebagai pemimpin ya, walaupun pemimpin di lapangan satu kaptennya ya, tapi semuanya hampir adalah pemain-pemain yang punya andil di klub masing-masing gitu. Nah, seharusnya dengan 3 back formasi, Harry Maguire, kemudian Eric Dyer dan Kyle Walker, harusnya sudah memberi rasa aman buat penjaga gawang ya, Jordan Pickford untuk setiap laganya gitu ya, tapi masih kurangnya chemistry saya kira itu. Kemudian di lapangan tengah maupun di striker ya, saya kira kalau striker kita sudah cukup, kita lihat Harry Kane ya, baik di klub maupun timnas, saya kira sudah bisa untuk memimpin rekan-rekannya, hanya tinggal perlu waktu saja ya. Nah, kemudian di tengah memang kita lihat Inggris saat ini lebih banyak dihuni oleh pemain-pemain muda ya, jadi perlu juga seorang jenderal yang bisa memimpin rekan-rekannya di timnas ya. Kita tahu semalam formasi yang dipasang oleh Southgate yaitu pemain-pemain yang memang relatif masih muda dan dicoba oleh Southgate ya. Kita tahu ada Declan Rice di tengah ya, kemudian didampingi oleh Foden dari Manchester City, kemudian di sayap kanan ya, itu wingback sayap kanan ada Kieran Trippier yang kita tahu memang udah cukup mumpuni ya, kemudian di kiri Wan-Bissaka, ini termasuk baru ya. Bisa juga di kiri memang kita coba Ben Chilwell dari Chelsea yang memang secara akurasi umpan tarik, umpan silang cukup bagus ya. Nah, kemudian memang di formasi bek kanan ini, sayap kanan ya, pemain kanan, wing kanan, saya kira ada penumpukan ya untuk di era Southgate ini. Kita tahu di situ ada Kieran Trippier, kemudian ada Reece James ya, kemudian kalau Trent Alexander-Arnold fit ya, sembuh karena ini tadi cedera, mungkin juga salah satu pemain yang diandalkan oleh Gareth Southgate ya. Kemudian Kyle Walker sendiri ya bisa juga bermain sebagai wing kanan kalau dia tidak dipasang di posisi fullback ya, karena pada saat pola 4 back 2 center back, maka Kyle Walker dia akan digeser jadi back kanan ya. Jadi saya kira ada penumpukan yang cukup banyak di back kanan ya. Mungkin nanti Gareth Southgate harus memilih apakah salah satu dari Kieran Trippier maupun Trent Alexander-Arnold di posisi itu. Saya kira sudah cukup bagus ya. Kalau Reece James bagus, cuma mungkin untuk nanti di Euro 2020 perlu saya kira belum cukup matang ya. Kalau memang kondisi Trent Alexander-Arnold fit, mungkin lebih layak Trent Alexander-Arnold maupun Kieran Trippier sebagai posisi di sayap kanan. Kemudian di tengah kita tahu ya ada Declan Rice, kemudian Foden, kemudian Mason Mount ya. Nah, ini juga kombinasi pemain-pemain muda yang dipasang oleh Southgate ya.
Mungkin saya rasa satu tempat perlu ditempatkan oleh Jordan Henderson, di mana dia pemain Liverpool ini sudah menjadi kapten cukup lama bermain untuk Liverpool dan sudah merasakan memimpin rekan-rekannya di Liverpool untuk menjuari Liga dan menjuari Liga Champions. Saya kira di posisi gelandang bertahan atau gelandang pengangkut air itu lebih tepat oleh Jordan Henderson. Baru kemudian gelandang serangnya kita bisa pakai Inggris memakai Mason Mount dan Phil Foden ya, atau mungkin bisa juga pemain yang lain ya. Nah kalau untuk sayap kiri kita tahu ada Wan-Bissaka dan juga Ben Chilwell dari Chelsea ya. Di kanan sudah ada Trent Alexander dan Trippier. Jadi saya kira tinggal kombinasi beberapa pemain tengah saja yang perlu dicoba oleh Gareth Southgate kembali ya. Karena kita tahu Inggris sebenarnya di tahun sebelumnya punya generasi emas untuk pemain yang khususnya di posisi gelandang. Kita tahu di era 2000-an ya, 2006, 2002 pada saat itu Piala Dunia 2006, 2002 saat dilatih Sven-Göran Eriksson, kita tahu di situ bertumpuk pemain-pemain tengah yang memang cukup mumpuni di liga ya. Kita tahu ada Steven Gerrard, kemudian ada Frank Lampard, kemudian ada David Beckham ya. Kemudian ada ya banyak lah, ada Paul Scholes juga di 2002. Jadi sampai dianggap pada saat itu adalah generasi emasnya Inggris pada saat itu di 2002 dan 2006 ya. Cuma memang Inggris ini selalu mitosnya itu adalah bagus di kualifikasi ya, di pra Piala Dunia maupun pra Piala Eropa, lolos dengan meyakinkan ke putaran final, tapi begitu di putaran final selalu hasilnya melempem ya. Terakhir era setelah tahun 66 juara ya, di tahun 90 semifinalis dan 96 Euro juga semifinalis. Setelah itu Inggris hampir selalu kandas entah di babak perempat final, babak kedua 16 besar maupun 32 besar. Dan rata-rata gagalnya itu memang dikarenakan faktor non teknis ya. Selalu faktor non teknis mempengaruhi ya, karena sering media mengungkit bahwa gagalnya Inggris sering disebabkan oleh wax-nya ya, wife and girls dari para pemain yang memang selalu ikut mendukung timnas kemanapun pada saat mereka di putaran final, sehingga media menganggap wax ini mempengaruhi performa dari pemain tim nasional Inggris ya. Jadi memang lebih ke faktor non teknis. Nah kembali ke era Southgate ini, di tengah ya mungkin tetap perlu pemain senior ya, karena kita tahu di era sebelumnya kita tahu ya, di tahun 90-an Inggris punya Paul Ince, kemudian ada Paul Gascoigne ya, kemudian ada David Platt ya, yang memang pemain yang cukup bagus di eranya gitu, sehingga gelandang itu selalu memanjakan pemain-pemain depan, striker khususnya, untuk mencetak gol ya. Nah makanya ini dan mereka rata-rata juga punya penggiring ya, artinya pendribble bola yang cukup mumpuni ya. Kita tahu Inggris pernah punya Steve McManaman, kemudian pernah punya Darren Anderton ya, kemudian di era David Beckham mereka punya David Beckham ya, yang memang mereka adalah pengumpan dan penggiring bola yang bisa memanjakan striker untuk menciptakan gol. Nah makanya di era Southgate ini saya kira itu masih kurang ya dimiliki oleh Inggris ya. Kita belum melihat benar-benar pemain tengah yang bisa menciptakan peluang assist cukup tinggi ya. Kita sempat ada harapan di Piala Dunia 2018 lalu dengan adanya Dele Alli dan Jesse Lingard ya,
dari MU, kemudian Dele Alli dari Hotspur. Tapi di tahun ini 2020 ini kita lihat mereka udah bukan pilihan utama lagi di klubnya masing-masing ya. Kita tahu Jesse Lingard selalu menjadi cadangan di eranya pelatihan Ole Gunnar Solskjaer ya. Kemudian Dele Alli juga saat ini selalu menjadi cadangan di era Mourinho ya, dengan menurunnya performa mereka sehingga itu berpengaruh di timnas ya. Kita sempat berharap mereka bisa kembali menunjukkan performa di Piala Dunia di Euro 2020, tapi saat ini mereka bukan pilihan di klubnya masing-masing ya, sehingga Inggris saya kira masih mencari formasi terbaik untuk di lini tengah. Jadi itu yang membuat gagalnya, salah satu faktor gagalnya Inggris di UEFA Nations League ya. Kita tahu kemarin dikalahkan oleh Belgia dengan skor yang cukup telak ya, 2-0. Nah, untuk komposisi striker kita sudah tidak ragukan kapasitas Harry Kane sebagai seorang striker maupun sebagai seorang pemimpin bagi rekan-rekannya di timnas ya, Harry Kane ya. Nah, Southgate berharap Harry Kane penampilan selalu menampilkan performa terbaik seperti ia bermain di Tottenham Hotspur ya, di mana Harry Kane bisa menjadi pelayan buat Son ya, Son Heung-min dari Korea Selatan, sehingga saat ini Son termasuk pemain yang bertengger di posisi top skor ya, bersaing dengan Dominic Calvert-Lewin dan Jamie Vardy di Premier League tahun ini ya. Nah, dari komposisi beberapa jam lalu yang dipakai oleh Southgate, kita lihat Jack Grealish mendampingi Harry Kane di posisi second striker ya. Jadi dengan pola 3-5-2 Southgate kita lihat dia berharap Jack Grealish bisa menjadi pendamping sebagaimana Son mendampingi Harry Kane di timnas Inggris di Tottenham Hotspur ya. Tapi memang masih belum ada chemistry ya di antara mereka ya, masih perlu waktu. Saya kira masih perlu waktu untuk mereka bermain secara chemistry ya gitu. Kita lihat beberapa waktu lalu juga dicoba pada saat pelatihan persahabatan Inggris mencoba striker Dominic Calvert-Lewin. Nah, ini cukup memberi angin segar ya dengan tumbuhnya striker baru ya dari Everton, saat ini memimpin top skor ya, dan saya kira permainannya juga cukup bagus, stylish ya. Kemudian Inggris masih punya pemain striker yang berposisi di sayap ya, Raheem Sterling, kemudian ada dari MU ya, Marcus Rashford, ya itu bisa menjadi pilihan utama juga untuk Gareth Southgate ya. Tinggal dia ingin formasi seperti apa ya. Kalau memang 3-5-2, nah ini Southgate berharap satu second strikernya berposisi seperti Son ya, bermain seperti Son, atau 3-4-3 yang selama ini dipakai adalah formasi dengan dua striker yang mengapit, yaitu Raheem Sterling dan Marcus Rashford. Cuma sampai saat ini Southgate masih mencari formasi yang tepat antara 3-5-2 atau 3-4-3 ya. Itu yang saya lihat ya. Ya, untuk Harry Kane saya tidak ragukan kemampuannya. Saya kira insya Allah saya yakin Harry Kane bisa berpeluang untuk memberikan harapan yang besar buat Inggris nanti di Euro 2020 ya. Karena di klub sendiri saat ini Harry Kane walaupun jumlah golnya belum banyak, tapi sudah selalu memberikan tandem sebagai tembok, memberikan assist untuk Son Heung-min. Nah, kita tahu untuk di posisi striker memang Inggris selalu melahirkan striker-striker yang cukup hebat ya. Kita tahu di era sebelumnya ya, di
Piala Dunia 2006, 2002 ya. Kita tahu ada Wayne Rooney di situ, kemudian ada Michael Owen ya di era 2002. Kemudian di 98 juga munculnya Michael Owen ya dengan didampingi pada saat Teddy Sheringham ya. Kemudian di era 96 ada Alan Shearer yang berduet dengan Teddy Sheringham ya. Dan saya kira memang untuk era keemasan Inggris yaitu saya merasa di tahun 96 dan 2002 ya pada saat itu, dan 2006 era keemasan Inggris ya. Cuma memang pada saat itu dalam 2000-an pada saat dipegang Sven-Goran Eriksson memang faktor teknis lebih banyak yang menghalangi. Juga kutukan Inggris untuk adu penalti yang selalu kandas pada saat adu penalti di babak knockout ya. Kemudian di tahun 96 kita tahu ya pada saat itu kita tahu punya duet striker Alan Shearer dan Teddy Sheringham yang cukup tajam dan cukup bagus ya. Hanya kalah pada saat adu penalti melawan Jerman di Euro 96 pada saat Inggris sebagai tuan rumah. Nah bahkan di tahun 90 pada saat Piala Dunia Italia tahun 90 Inggris juga punya striker yang cukup mumpuni ya. Kita tahu pada saat itu Inggris striker Inggris Gary Lineker dia berhasil menjadi top skor ya bersama Toto Schillaci ya pada saat itu menjadi top skor di Piala Dunia 90. Dan kita tahu lagi-lagi Inggris gagal melaju ke final karena dikalahkan oleh Jerman dengan adu penalti ya pada saat itu. Ya memang kita tahu kutukan penalti sangat menghantui timnas Inggris ya, dimana selalu kandas pada saat adu penalti ya. Dan nah itu sampai saat ini masih belum terpecahkan gitu untuk sampai saat ini. Ya saya kira itu ulasan saya tentang timnas Inggris di era Southgate ini. Dan setelah hasil semalam memang kita tahu Inggris hanya peringkat 3 di UEFA Nations League di bawah Belgia dan Denmark ya. Ini menjadi pelajaran buat Southgate ya untuk menganalisa sebelum pagelaran putaran final Euro 2020 berlangsung ya. Saya kira mungkin masih ada waktu buat Southgate untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada. Dan saya kira dengan di grup yang Inggris berkecimpung ya bersama Kroasia, kemudian bersama Ceko dan Skotlandia, saya kira seharusnya Inggris bisa untuk berbuat lebih banyak di Euro 2020 ya, walaupun karena pandemi akhirnya mundur berlangsung di 2021 ya. Kita harap semoga Southgate bisa memperbaiki hal itu. Oke, demikian ulasan dari saya. Dan ke depan mungkin saya akan buat prediksi ulasan mungkin untuk Liga Inggris ya, beberapa klub ya, dan mungkin akan mengundang teman yang memang fans salah satu tim ya. Mungkin saya punya teman di United Army Bekasi ya, yang memang fans garis keras MU dari Bekasi. Kemudian juga mungkin saya akan mengulas tim kebanggaan saya Chelsea ya, bersama rekan yang memang juga ada penggemar Chelsea. Inilah sekian video pertama di Owen's Channel. Jangan lupa like and subscribe. Oke, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. It's Foden, and it's a free header, and Declan Rice, Maguire, Saka, in towards Kane, and Mount, lovely drop of the shoulder, and it's 2-0. Saka back to Sancho again, and Foden, that is brilliant. It's Foden, he's got another.